Hai semua, perkenalkan nama saya Teresia Funggatoa. Saya di sini sebagai mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia ingin menjelaskan materi mengenai anatomi dan fisiologi sistem saraf pada manusia sebagai pemenuhan tugas kuliah saya tentunya. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja. Nah, yang pertama pengertian anatomi dan fisiologi sistem saraf. Apa sih itu anatomi dan apa sih itu fisiologi? Nah, anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian tubuh, sedangkan fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi dari bagian tubuh tersebut. Nah, kalau gitu, apa sih anatomi fisiologi sistem saraf? Nah, kalau anatomi sistem saraf yaitu sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan kita untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berjalan, berbicara, menelan, bernafas, serta semua aktivitas mental, termasuk berpikir, belajar, dan mengingat tentunya. Sistem saraf terdiri dari berbagai bagian dan komponen, termasuk neuron atau sel saraf yang saling terhubung. Nah, kalau gitu apa sih fisiologi? Fisiologi adalah sistem saraf yang memacu pada studi tentang fungsi dan proses yang terjadi dalam sistem saraf. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana neuron atau sel saraf bekerja, bagaimana impuls saraf dikirim dan diterima, serta bagaimana sistem saraf mengatur dan mengoordinasikan berbagai fungsi tubuh. Nah, di sini ada jaringan persarafan pada manusia. Yang pertama ada neuron atau sel saraf. Yang kedua ada sel penyokong atau neuroglia pada SPP dan sel Schwann pada STT. Yang ketiga adalah myelin. Nah, sekarang kita akan mempelajari sel-sel saraf tersebut. Maaf. Yang pertama adalah neuron. Neuron atau sistem kesarafan atau sistem saraf adalah bagian dari tubuh yang terlibat dalam pengaturan dan koordinasi aktivitas-aktivitas fisiologi. Fisiologi sistem saraf membahas fungsi-fungsi organ dan jaringan dalam sistem saraf, termasuk peran otak, sumsum tulang belakang, saraf tepi, dan saraf otonom dalam mengontrol berbagai proses seperti pergerakan otot, respirasi sensorik, dan regulasi fungsi organ internal. Nah, yang kedua ada sel penyokong neuroglia pada SPP dan sel Schwann pada STT. Berikut ada gambarnya, bisa diperhatikan. Nah, berikut adalah penjelasannya. Sel penyokong atau neuroglia merupakan sel-sel non-neuron yang membentuk sistem penyokong dan perlindungan di dalam sistem saraf. Berbeda dengan sel-sel saraf utama, sel penyokong tidak terlibat secara langsung dalam pengiriman impuls saraf, tetapi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan kesehatan sistem saraf. Yang ketiga ada myelin. Myelin adalah lapisan lemak yang melapisi sistem saraf dalam sistem saraf manusia. Fungsinya adalah mempercepat transmisi sinyal saraf dan memberikan isolasi elektrik pada serat saraf, mendukung efisiensi komunikasi antar sel saraf. Berikut ada gambarnya, bisa diperhatikan. Seperti ada jaring-jaring atau selang yang menghubung, itu merupakan sinyal-sinyal saraf yang berfungsi untuk memberikan isolasi elektrik. Berikutnya, sistem persarafan. Apa sih sistem persarafan? Sistem persarafan adalah sistem kompleks dalam tubuh manusia yang terdiri dari jaringan saraf dan organ-organ terkait. Fungsi utamanya adalah mengontrol, mengordinasikan aktivitas fisik dan mental melalui pengumpulan, pengolahan, dan respons terhadap informasi dari lingkungan internal dan eksternal. Sistem saraf mencakup sistem saraf pusat
atau otak dan sumsum tulang belakang, dan sistem saraf tepi atau saraf somatik dan saraf otonom yang bekerja sama untuk menjaga hemostasis dan menjalankan fungsi tubuh. Pengertian sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Karena di atas tadi kita telah sedikit disinggung adanya sistem saraf dan sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, sekarang apa sih sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi? Sistem saraf pusat terdiri dari otak, medula spinalis. Saraf pusat atau SPP, singkatannya yaitu SPP atau sistem saraf pusat ya, meliputi otak atau encephalon dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Keduanya merupakan organ yang sangat lunak dengan fungsi yang sangat penting, maka perlu perlindungan. Selain tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang, otak juga dilindungi 3 lapisan selaput meninges. Bila membran ini terkena infeksi, maka terjadi peradangan yang disebut dengan meningitis. Nah, berikutnya adalah sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi itu apa sih? Sistem saraf tepi adalah bagian dari sistem saraf yang terdiri dari saraf-saraf yang terhubung dengan sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Fungsi utamanya adalah mengirimkan informasi antara tubuh dan sistem saraf pusat, serta mengatur respon motorik dan sensorik. Sistem saraf tepi dibagi menjadi 2 komponen utama, yaitu saraf somatik yang mengontrol gerakan sukarela dan menerima sensasi dari kulit, otot, dan sendi, serta saraf otonom yang mengatur fungsi tubuh tidak sadar seperti detak jantung, pernafasan, dan pencernaan. Berikutnya bagian-bagian sistem saraf. Sistem saraf pusat. Sudah disinggung di atas tadi, sistem saraf pusat terdiri dari 2, yaitu otak dan medula spinalis. Otak. Yang pertama otak ya. Otak adalah pusat kendali dan koordinasi dari sistem saraf pusat manusia dengan struktur utama adalah seperti otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan batang otak. Otak mengatur segala hal dari gerakan tubuh hingga fungsi otomatis seperti pernapasan dan detak jantung. Jaringan saraf dan koneksi antar neuron memungkinkan pemrosesan informasi dan respon yang kompleks. Otak juga memiliki kemampuan plastisitas, dapat beradaptasi dengan pengalaman dan memainkan peran vital dalam fungsi kognitif dan emosional. Yang kedua adalah medula spinalis. Medula spinalis adalah bagian sistem saraf pusat yang terletak dalam tulang belakang sebagai penghubung antar otak dan tubuh. Medula spinalis mengatur sinyal sensorik. Fungsi utamanya melibatkan pengiriman impuls saraf yang mengontrol gerakan otot dan sensasi dari tubuh. Medula spinalis juga berperan dalam refleks otomatis seperti melepas tangan dari benda panas secara refleks. Yang kedua, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terdiri dari 2 bagian, yaitu saraf omatik dan saraf otonom. Saraf somatik. Saraf somatik adalah bagian dari sistem saraf tepi yang bertanggung jawab untuk mengontrol sadar dan gerakan sukarela tubuh. Ini melibatkan sinyal dari saraf motorik ke otak rangka, memungkinkan kita untuk melakukan berbagai gerakan sadar seperti berjalan, menulis, dan mengangkat benda. Saraf otonom. Sistem saraf otonom mengendalikan fungsi tubuh yang bersifat otomatis dan tidak sadar, seperti detak jantung, pernafasan, dan pencernaan. Terbagi menjadi 2 cabang, yaitu simpatis atau mobilisasi respon fight or flight, dan parasimpatis atau merestorasi
keadaan rileks dan beristirahat. Sistem ini bekerja sama secara otomatis untuk keseimbangan internal tubuh. Proses mekanisme penghantaran impuls. Nah, proses mekanisme penghantaran impuls ini ada beberapa tahap ya. Di sini saya ngambilnya secara singkat, padat, dan jelas ya. Yang pertama, neuron menerima rangsangan dari lingkungan atau neuron lainnya. Yang kedua, rangsangan ini menyebabkan depolarisasi, yaitu perubahan potensial membran dari negatif menjadi positif. Setelah itu, jika depolarisasi mencapai ambang batas waktu, potensial aksi terjadi. Ini adalah lonjakan besar dalam perubahan voltase yang bergerak sepanjang akson neuron. Potensial aksi bergerak sepanjang akson melalui konduksi. Ini terjadi karena perubahan dalam permeabilitas ion di membran sel. Setelah mencapai ujung akson, impuls ini akan disampaikan ke neuron berikutnya atau sel target melalui sinapsis. Di sinapsis, impuls akan mengaktifkan pelepasan neurotransmitter yang melewati celah sinapsis dan menghubungkan neuron dengan neuron berikutnya. Proses ini terjadi berulang-ulang sehingga impuls mencapai tujuannya. Berikutnya adalah fisiologi sistem persarafan. Yang pertama adalah fungsi otak. Fungsi otak yaitu pemrosesan informasi, pengendalian gerakan, pemeliharaan keseimbangan, ingatan dan pemeliharaan, pemrosesan emosi, pengaturan sirkadian, pengendalian suhu tubuh, pemrosesan sensorik 9, bahasa dan komunikasi, serta pengendalian otonom. Berikutnya adalah fungsi saraf. Fungsi saraf yang pertama yaitu penerimaan informasi, yang kedua pengolahan informasi, yang ketiga respon terhadap lingkungan, yang keempat pengaturan fungsi tubuh, yang ketujuh koordinasi gerakan, yang keenam pengaturan keseimbangan dan koordinasi, yang ketujuh pengaturan emosi dan perilaku, yang kedelapan adalah pemeliharaan kehidupan. Fisiologi sistem pernafasan yang berikutnya adalah kelainan sistem saraf. Kelainan sistem saraf ada stroke, epilepsi, Parkinson, multiple sclerosis atau MS, Alzheimer, migrain, neuropati perifer, tumor otak, sindrom Tourette, dan sklerosis lateral amyotrofik atau ALS. Cara merawat sistem saraf. Cara merawat sistem saraf dengan cara makan makanan yang sehat, berolahraga secara teratur, istirahat yang cukup, kurangi stres, jaga kesehatan mental, hindari alkohol dan merokok, lindungi diri dari cedera, dan jaga kesehatan fisik secara umum. Nah, dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem persarafan memainkan peran sentral dalam mengatur fungsi-fungsi tubuh manusia, mulai dari gerakan sadar hingga regulasi otomatis seperti pernafasan dan detak jantung. Kombinasi komplektivitas, struktur, dan kerja sistem saraf memungkinkan adaptasi yang luar biasa terhadap lingkungan dan memberikan dasar bagi kesadaran, pemrosesan informasi, serta respon terhadap stimulus eksternal dan internal. Melalui pemahaman mendalam terhadap sistem persarafan, kita dapat menghargai kompleksitas kehidupan dan menjelajahi hubungan dinamis antar otak dan tubuh manusia. Itu saja materi dari saya. Pagi-pagi makan pepaya, malam-malam minumnya alpukat. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Dadah!